semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Matilda Sherilina Bahari. Saya dari jurusan Farmasi semester 3 dari Universitas Citra Wangsa Kupang. Di sini saya akan mereview mengenai titrasi iodometri dan iodimetri. Di awal video saya akan menjelaskan mengenai maksud dan tujuan percobaan. Maksud percobaan ialah mengetahui dan memahami prinsip titrasi iodometri dan iodimetri serta reaksi yang terjadi. Yang kedua, tujuan percobaan. Menentukan kadar metamizol, asam askorbat, dan kafein dalam sediaan farmasi dengan menggunakan titrasi iodimetri dan iodometri. Yang berikutnya adalah prinsip percobaan. Yang pertama, prinsip percobaan dari iodimetri. Penetapan kadar metamizol dan asam askorbat dalam tabel berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Yang kedua adalah iodometri. Iodometri adalah penetapan kadar kafein berdasarkan prinsip reaksi reduksi oksidasi dengan menggunakan larutan baku iodin dan larutan baku natrium tiosulfat terstandarisasi sebagai titran dan larutan kanji sebagai indikator. Berikut adalah prosedur kerja. Yang pertama, alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan berupa timbangan, batang pengadu, statif, klem, buret, beker gelas, cawan porselin, corong pisah, Erlenmeyer, gelas ukur, pipet volume, pipet ukur, pipet tetes, penangas air, dan sendok tanduk. Yang berikutnya adalah bahan-bahan yang digunakan. Yang pertama, air suling, tablet natrium metamizol, asam askorbat dan kafein NaHSO3, titran baku iodin terstandarisasi, titran baku Na2S2O4, larutan kanji, dan HCl pekan. Yang berikutnya adalah cara kerja. Yang pertama itu cara kerja dari metamizol, yang kedua cara kerja dari asam askorbat, yang ketiga cara kerja dari kafein. Yang pertama, cara kerja dari metamizol. Timbang dan serbukan tidak kurang dari 20 tablet. Kemudian timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg metapiron. Masukkan ke dalam labu terukur 50 ml. Kemudian tambahkan 5 ml air lalu dikocok. Yang berikutnya, saring melalui penyaring kaca masir ke dalam labu 50 ml. Berikut adalah bilas labu dan penyaring 2 kali, tiap kali dengan 2 ml air. Yang berikutnya, titrasi kumpulan titran dan cairan bilasan dengan iodium 0,1 N/Lv. Kemudian, ketika mendekati titik akhir, tambahkan 22 ml kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga terjadi warna biru tidak kurang dari 2 menit. Yang terakhir adalah suhu larutan selama titrasi dipertahankan tidak lebih dari 10 derajat Celcius. Yang kedua, cara kerja dari asam askorbat. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 400 mg asam askorbat. Lalu larutkan dalam 100 ml air bebas CO2P dan 25 ml asam sulfat 10% V/V. Yang terakhir adalah titrasi dengan menggunakan larutan baku iodium 0,1 N dengan menggunakan indikator kanji P. Tiap mililiter iodium 0,1 N setara dengan 8,806 mg C6H8O6. Yang berikutnya adalah cara kerja dari kafein. Yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian timbang seksama sejumlah serbuk tablet setara dengan kurang lebih 5 gram kafein dan masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml. Tambahkan 10 ml etanol, kocok 10 menit, lalu tambahkan 5 ml H2SO4 10%,
dan 20 ml larutan baku iodium 0,1 m. Selanjutnya, larutan tersebut dikocok lagi, lalu dibiarkan di suhu ruangan selama 10 menit hingga membentuk endapan merah kecoklatan. Yang berikutnya, saring endapan tersebut dengan menggunakan kertas wetman. Kemudian, filtrate yang didapatkan segera difiltrasi dengan larutan baku Na2S2O3 0,1 m, warna kuning, larutan hampir menghilang atau kuning pucat. Kemudian, tambahkan beberapa tetes indikator kanji dan lanjutkan titrasi hingga warna biru larutan menghilang. Kemudian, lakukan secara triple dengan hasil yang konsisten. Sekian video dari saya mengenai review titrasi iodometri dan iodimetri. Semoga bermanfaat untuk kita semua.